Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak hari Kamis. Kita masih membahas tentang as-samahah yang diterjemahkan dengan toleransi. Kata toleransi yang bahasa Arabnya samahah ini pasti ditujukan karena adanya perbedaan. Sekarang bentuk-bentuk toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasu ala ikhtilafi mustawayatihim. Manusia itu berbeda wawasan. Ya, kita kumpul di tempat ini berasal dari keluarga masing-masing. Daerahnya masing-masing, pendidikannya masing-masing, milieu. Milieu itu di mana kita hidup dulu juga berbeda. Nah, manusia itu dipengaruhi oleh itu. Wa ikhtilafi namadzijihim al-khuluqiyah, serta perbedaan namadzij, contoh keteladanan yang pernah kita rekam dari keluarga kita, dari masyarakat sekitar kita, ya. Yujadu fihim ma yatamatta'un bi khuluqi samahatin nafs, maka akan ditemukan orang yang pandai gaul. Nah, pandai orang biasanya kalau pandai gaul, supel ya. Biasanya dia tingkat toleransinya tinggi. Ya, fahum hayyinun, dalam bahasa Rasulullah hayyin, orang yang fleksibel. Layyinun, lemah. Maksud lemah di sini lentur. Layyin. Sumaha, serta tolerans. Wa yujadu fihim akharun nakidun. Di samping itu ada juga yang kita temukan orangnya galak. Mutasyaddidun, mempersulit. Yudhammirun, selalu mengecam. Min kulli syai'in la yuwafiq hawahum, yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, dia selalu mengecam. Kadang-kadang mengecam tapi nggak bisa memberi contoh. Nah, ini yang susah. Ngeritik saja tapi tidak bisa memberikan solusi. Solusinya nggak ada. Dia tapi ngeritik. Nah, itu yang susah. Waswaru samaha nafsi katsiratan. Minha, bentuk-bentuk toleransi banyak. Pertama, as-samaha fi ta'amul ma'al akharin. Bertoleransi dalam bergaul, berinteraksi. Nah, ini nanti dilihat dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, contoh-contohnya. Nah, ini dicontohkan, wa yakunu dzalika bi adami tasydid wa adamil ghidha fi ta'amul ma'al akharin, yaitu jangan terlalu ketat, jangan ghildah ya, jangan bengis dalam berinteraksi dengan orang lain, hatta law kana khadiman, meskipun terhadap khadim, kepada pembantu. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, beliau berkata, khadimtun nabi, saya melayani nabi, asyra sinin, 10 tahun. Ya, beliau ini adalah anak bawaan dari Ummu Salamah, ya. Nah, istri Rasulullah, ya. Fama qala li uffin, beliau tidak pernah membentak saya. Wala
dan beliau tidak pernah menegur saya, lima sana'ta, mengapa kamu kerjakan ini? Ya. Beliau, saya 10 tahun ikut Nabi, Rasulullah nggak pernah membentak saya, tidak pernah menanyakan, kenapa kamu lakukan ini? Wala Allah sana'ta, dan tidak pula, kenapa nggak begini? Ya. Katanya ya, kata Anas, Rasulullah tidak pernah menegur Anas seperti itu. Yang kedua, as-samaha fil bai'i wasyara, toleransi dalam berjual beli. Wa takunu samaha mal bai' fil bai'i wasyara bi alla yakuna al bai'u mughalian fi ribhi, yaitu kalau kita sebagai penjual jangan terlalu mahal jualannya. Ya. Wa mukatsiran fil musawamah. Begitu juga kalau kita pembeli, jangan terlalu banyak nawar, cerewet gitu ya. Ya, harganya flat. Nah, itu kalau kurang-kurang dikit, kalau bahasa saya mah cincai udahlah sama teman sendiri. Jangan dilihat dari itunya, keuntungan itunya. Ya, bisa jadi karena kita mempermudah, dia akan berdoa, semoga dagangnya berkah. Nah, gitu. Bal alai ayakuna kariman nafs. Tetapi sebaliknya kita harus dermawan. Wa bil muqabil al mushtara aidan ayatasahal, serta kepada pembeli kita juga mempermudah, jangan dipersulit. Wa ala yudaqiqa fil furuqil qalilah, dan jangan terlalu cari-cari kesalahan. Ya, kurang-kurang dikit ya udah nggak apa-apa lah. Sompel-sompel dikit. Wa ayakuna kariman mal bai wa khasatan idza kana fakiran, serta kepada penjual ya, kepada penjual juga khususnya jangan terlalu medit ya. Apalagi yang jualan ini orang miskin. Lah beli aja. Jadi niat beli itu menolong. Jadi belum tentu kita beli itu karena kita butuh, tapi nolong. Ya, ada orang yang membiasakan tuh kalau orang jualan selalu beli dia. Belinya bukan karena butuh, dia nolong. Karena dia melihat orang yang miskin berusaha menutupi kebutuhannya itu dengan jualan, itu perbuatan mulia daripada ngemis. Nah, itu dia melihatnya dari situ, karena itu dia beli. Ya, itu dalam berjual beli. Yang ketiga, as-samaha fi qada'il hawaij, dalam memenuhi keperluan, memenuhi kebutuhan. Fa innal ladzi yaqdi hawaijan nas, orang yang selalu membantu supaya orang ini bisa mendapat kebutuhannya dengan cepat, dengan nyaman, ya, itu salah satu bentuk samaha. Fayunafisu kurbatahum, maka dia melapangkan kesulitan orang lain. Wa yuyassir ala mu'sirihim, mempermudah orang yang sulit. Yuyassir Allah an fid dunya wal akhirah, dengan harapan Allah akan memudahkannya. Ya, jadi dia memudahkan orang, harapannya adalah supaya Allah memudahkan dia. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menafaskan, ini menggunakan kata nafas, jadi supaya gitu tuh, supaya nggak sesek, supaya nggak nyesek, ya. Jadi biar dia lega. Barang siapa yang melapangkan, maka sudah diterjemahkan melapangkan. Asalnya nafas, memberi nafas, sesek dia. Dari seorang mukmin satu kesulitan, maka Allah akan mudahkan dia satu kesulitan di hari kiamat. Ya, kalau kita mempermudah orang satu kesulitan, maka Allah akan mudahkan satu kesulitan di hari kiamat. Nah, maka kita berlomba-lomba ya untuk memudahkan orang lebih banyak lagi gitu. Supaya nanti banyak yang dilapangkan oleh Allah di hari kiamat.
Wan yassara la mu'sir, barang siapa yang memudahkan pada orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutup ya keburukan seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup keburukannya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi, Allah senantiasa bersama seorang hamba, maka al abdu fi auni akhi, sepanjang hamba itu selalu menolong sesamanya. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, tolonglah sesama kita. Yang keempat, as-samaha fil iqtida, toleransi dalam masalah hutang piutang. Allah menyampaikan ini dalam surat Al-Baqarah ayat 280. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat 2 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika yang ngutang itu sedang kesulitan, maka tunggulah sampai dia lapang. Wa antasaddaqu. Nah kalau sulit terus, nah, itu kan, sudah waktunya tetap sulit, nah, maka sedekah lebih baik untukmu. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui pahalanya. Kalau kamu tahu pahalanya besar, udah sedekahin aja. Makanya kalau ada orang ngutang, kira-kira berapa besar yang Anda sanggup untuk sedekah? Kalau terjadi pahit, kalau dia pailit, kira-kira ridho enggak disedekahin? Dia mau ngutang 10 juta, waduh kalau saya sedekah 10 juta ini berat. Tapi kalau 500 mah ya bolehlah. Nah, maka kita kasih aja pinjaman 500. Ya, mudah-mudahan dikembaliin. Kalau nggak nggak dikembaliin, pahitnya gitu ya, udah saya sedekah. Begitu kita sedekahin, udah kita lepas dari beban, nggak nagih lagi, itu kan, udah nggak mikir-mikir lagi. Sebab kadang-kadang nagihnya tuh lebih besar daripada utangnya. Utang mah sedikit, nelponnya itu udah berapa kuotanya, keselnya juga gitu kan. Ntar itu kesel jadi, yang tadinya teman jadi musuh, yang tadinya kawan jadi lawan, gara-gara utang. Ya sudah, lepaskan saja, kita legain. Kalau memang kamu nggak mampu, mudah-mudahan Allah yang maha tahu. Itu ya. Sebaliknya kalau kita posisinya sebagai orang yang utang, maka ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, matlul qani zulmun. Ngundat-ngundat utang, artinya sebenarnya udah mampu bayar, tar gitu. Karena kita punya tipe ya, sifat kita itu suka ngulur-ngulur gitu. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah gitu kan. Kan sekarang itu kita ini udah ketinggalan jauh karena sikap seperti itu. Maka sekarang diusahakan online semua. Kita banyak dimudahin. KTP seumur hidup, udah nggak perlu bikin lagi. Nanti kapan-kapan STNK juga seumur hidup. STNK di Arab Saudi kan seumur hidup. Bayar cuma sekali doang. Ngapain harus perbarui lagi? Katanya negara makmur, Loh Jinawi. Katanya, tapi kenapa bayar terus? Dulu mah lebih payah lagi. KTP 2 tahun sekali apa dulu ya? Bolak-balik kelurahan. Nah sekarang kan alhamdulillah, seumur hidup. Nggak tahu apa seumur hidup dari 17 tahun apa enggak? Dari pertama daftar atau memang karena udah umur uzur? Sekarang ya, udah pertama daftar sudah seumur hidup. Suatu saat saya kepengen supaya semua umat Islam ini kayak BPJS itu haji semua. Tapi dia harus nyalengi setiap bulan. Ya pemerintah kan berat, ya kan? Jadi Anda BPJS ini juga tolong menolong. Anggaplah tolong menolong. Kalau kita anggap
harus dihitung gitu. Kan masih kontroversi nih. Dipakai enggak gitu kan? Pelayanannya juga harus bagus. Jadi jangan dibuat-buat lah, karena bagaimanapun kalau mestinya dia cukup 3 jenis obat lalu dibuat 10, kan yang rugi negara. Kalau negara rugi, itu kan negara kita. Kalau bangkrut kan kita yang susah bareng. Kalau kita bangkrut kan rupiah merosot tajam, nggak begitu laku kan? Tapi kalau kita keren, maka nilai rupiah ini nanjak. Jadi nilai kepercayaan dunia tinggi. Tapi kalau kita brengsek, orangnya bodoh, ya males, dunia juga melihat kita itu dengan apa orang itu, bangsa apa itu. Nah, jadi turun nilai rupiahnya. Jadi kita harus keren ya, jangan ya kita harus bantulah sebisa mungkin. Nah, itu kan negara ini kan terdiri dari penduduknya, bagaimana penduduknya. Kita lanjut. Jadi dalam iktidab itu ya, qala Sa'di wa ingkana, maksudnya kata Sa'di, ayat ini ditujukan kepada orang yang utang ya. Faman isam iktida ayra halal madin wa alla yutalib bisyiddah. Salah satu bentuk kita toleransi terhadap utang piutang, kalau kita yang punya uang, artinya kita diutangin, nagihnya itu dengan sopan ya, terutama di depan orang. Man talaba haqqan falyatlu fi ifafin wafin aw ghair wafin. Tapi orang yang punya uang, artinya yang diutang, itu punya hak untuk maki-maki. Suatu saat karena seorang sahabat tuh keliwatan maki-makinya, ada yang marah tuh. Tapi Rasulullah melarang, jangan. Biarkanlah dia maki-maki. Karena itu hak dia. Kan pelampiasan kesel kan. Keselnya kalau nggak dilampiaskan kan nanti bisa out. Ya kan? Kesel, lampiaskan, ya marah silakan. Asal jangan mukul kan. Nah, ngomong doang, kurang ajar kamu. Ya biarin. Saya sudah berapa saya bolak-balik. Ya, biar. Itu hak dia. Karena kita memang kalau lagi ngutang tuh rendah, berarti kita di bawah. Kita harus nurut apapun maunya. Nah, makanya jadi negaranya jangan terlalu banyak utang. Nanti apapun keinginannya harus diturut. Kita nggak berkutik. Usahakan jangan banyak utang. Walaupun utang itu bukan sesuatu yang hina kalau mampu bayar. Kalau nggak bayarnya itu tuh. Kalau kita yang utang kan kita yang bayar. Lah kalau negara yang utang, pemimpinnya main enak-enakan setelah selesai mah. Cuma 5 tahun nggak dipilih lagi, itu paling lama 10 tahun kan berdasar undang-undang. Lah kita yang nanggung seumur-umur. Rakyat dipersulit ya oleh negara lain. Nah, itu. Kemudian wasail iktisab khuluq sama'in nafs. Nah, beberapa hal yang bisa membuat kita bersikap toleran. Satu, at-ta'amul fit targhibat allati raghaballahu bihal ladzina yatahallawna bi khuluqis samaha. Nah, pertama kita mengharap atau menjalankan harapan-harapan yang Allah inginkan dari kita, yaitu akhlak yang baik. Yang kedua, ta'ammul fil mahadir. Kita diminta untuk merenung ancaman-ancaman baik dari Allah dan Rasul kepada orang yang mempersulit. Ya, kasar, ya, tidak toleran. Nah, itu cara-cara ya, wasilah-wasilah. Sekarang contoh-contoh toleransi yang pernah dijalankan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam samhan fit ta'amuli. Rasulullah itu ada tipe orang yang toleran. Wa huwa mathalul akmal fis samaha. Beliau adalah teladan yang sangat jitu ya. Teladan yang sangat baik dalam berbuat toleran. Yuhkalana Anas
Anas menceritakan, malakahu, apa yang dialaminya ketika hidup bersama Nabi. Saya hidup bersama Nabi 10 tahun, Rasulullah nggak pernah membentak saya. Rasulullah nggak pernah nanya, kenapa kamu begitu? Nggak pernah. Ada dalam sebuah ruangan praktek dokter anak. Ada tulisan begini, jangan pernah membentak anak. Wih, dari mana ini si dokter? Ada di ruang tamunya, di ruang tunggu. Jangan pernah mencubit anak. Dari mana ini? Kata-kata bin. Apa ini dari psikologi apa gimana? Jangan pernah membentak anak. Jangan pernah mencubit anak. Tapi dia nggak sebut alasannya kenapa. Jadi anak itu rupanya memang perlu kita kawal gitu tuh. Ya ketika dia, memang orang tuh anak kepelak lah kata. Ada kalanya orang itu terjun ke bawah, ya, ke titik nadirnya. Tapi kita harus ingatkan, kita kawal. Kebanyakan kita komen aja kan, kamu begitu, tapi kita nggak kawal. Dia sendiri nggak bisa gitu. Saya harus bagaimana gitu. Menghadapi pelajarannya begitu banyak, saya nggak bisa gitu. Saya terangkan begini, pasti bisa. Apa yang dimiliki oleh manusia orang lain bisa, kamu pasti bisa. Asal kamu mau. Mungkin dalam hal tertentu kamu susah, orang lain gampang. Ya itu rezeki dia. Tapi dalam hal tertentu kamu gampang, dia susah. Carilah kemampuanmu, pasti Allah berikan. Nah itulah kita toleransi nih, ya termasuk menelusuri itu. Nah inilah Rasulullah seperti diceritakan Anas itu tidak pernah, ya, beliau hidup bersama Rasulullah 10 tahun sampai menegur begitu. Jadi kita juga harus melihat juga temuan-temuan psikologi ya terhadap perkembangan anak. Karena perkembangan anak sekarang cepat benar nih. Sekarang ujian aja harus pakai HP sekarang. Ujian pakai HP. Padahal sebelum ada perintah dari Kemenak, namanya santri pelajar bawa HP itu disita. Nah sekarang berbeda saudara, situasinya berbeda. Malah waktu ujian diwajibkan bawa HP. Karena soalnya ada di situ. Jadi ceritanya ini mungkin upaya ngirit kertas bagaimana ya? Kan di bank juga begitu kan, sekarang udah nggak nulis-nulis lagi. Nah setor berapa gitu kan ditanya. Kayaknya begitu nih gerakan ngirit kertas ini. Sampai di HP. Nggak taunya servernya lambat. Belum ada pertanyaan. HP-nya jadul. Nah ini ketika ada kemajuan, tidak disesuaikan dengan kemampuan. Anak-anak ini kan mungkin HP-nya udah edisi jadul lah gitu. Mungkin nggak sesuai gitu kan dengan ini. Dengan operatornya kan sudah 5G sekarang kan, sudah 5G, udah canggih ini sekarang. Nah itu, perkembangan anak ini sekarang cepat benar. Maka kita harus antisipasi, kalau tidak, bangsa lain itu udah kecepatannya kayak apa. Kita selalu ketinggalan. Nah inilah yang terjadi, KS jadi mundur. Karena teknologinya jadul. Pakai batu bara, produksinya boros katanya. Kasih yang baru, yang menang yaitu Posko. Karena dia menghasilkan benda yang serupa, tapi energinya irit. Contoh yang lain, karena Rasulullah min ahsanin nas khuluqan, fa arsani yauman li hajat. Kata Anas bin Malik, suatu saat Rasulullah nyuruh saya. Tapi saya mau nguji Rasul. Si Anas ini, bandel ini orangnya. Saya kepengen nguji Rasul, marah enggak kalau saya bandel gitu. Padahal dalam hati saya kepengen menuruti kemauan Rasulullah, tapi mau saya uji, ya karena Rasulullah enggak pernah marah. Nah kata Anas ini suatu saat saya pengen nguji Rasulullah. Fa arsalani yauman li hajat, Rasulullah nyuruh saya. Fakultu, dalam hati saya ngebatin, wallahi la adhab. Saya nggak mau berangkat. Mau saya uji, coba saya nggak mau berangkat. Wa fi nafsi an adhab,
lima amarani bi Rasulullah. Tapi hatiku kepengen nurut sebenarnya. Cuma gara-gara pengen nguji aja. Karena Rasulullah nggak pernah marah. Kan kalau orang tidak normal itu kan menjadi pertanyaan ya. Contohnya orang pendiam, apa cuma nama saya doang ya diamnya ini? Kan begitu kan? Orang ngasih terus salah, medit salah. Apa sama saya doang ya? Nah, dia nguji, coba orang lain. Nah, sama dengan Anas. Fa kharajtu hatta amurra ala sibyan. Maka saya pun keluar, pura-pura nurut. Tapi dia niatnya nggak ngikutin perintah Rasul. Begitu ada anak-anak, saya main sama anak-anak. Sengaja gitu. Teman-temannya yang seusia. Wahum yal'abun fis-suq. Mereka sedang bermain-main di pasar. Anak-anak dari pedagang-pedagang nih, saya ngumpul di situ nimbrung. Fa'idha Rasulullah SAW qad qabida bi khafaya min wara'i. Tiba-tiba Rasulullah di belakang saya. Pegang ini. Ngapain? Jadi beliau tidak marah. Ngapain? Pegang. Nadhartu ilaihi, maka aku pun menengok Rasulullah wa huwa yadhak. Rasulullah tertawa. Jadi maksudnya beliau juga tahu. Dikerjain tahu itu. Ya sama dengan Aisyah kan. Suatu saat Aisyah ceritanya karena waktu gilir dia, siap-siap dulu nih. Ya, ini kan istri teladan beliau ya. Suaminya belum pulang, dia udah siap-siap. Pakai parfum, pakai apa. Tapi biasa karena perempuan tuh malu, dia tidur duluan. Supaya diduluin lah, gitulah. Dimulai gitu. Kalau saya perempuan duluan kan, wih, anu amat gitu. Merem aja gitu. Tapi justru dengan meremnya Aisyah ini Rasulullah datangnya mindik-mindik. Tahu nggak mindik-mindik? Bahasa anu tuh, bahasa luar negeri. Maksudnya melangkahkan kakinya itu pelan-pelan gitu. Sendalnya malah dicopot supaya tidak menimbulkan suara kan. Lalu beliau pun menyelimuti Aisyah. Nah, setelah itu dia tetap bawa sendalnya keluar. Bukan tidur bareng saya malah keluar. Aisyah mengikuti Rasulullah. Penasaran karena kalau biasanya disentuh nggak disentuh, ini kan dia cemburu. Ya, sifat asli perempuan kan cemburu. Diikutin. Ternyata beliau masuk ke Baqi', kuburan. Dilihat dari jauh mangap-mangap begitu. Mulutnya nih kan nggak kedengaran suaranya. Lagi ngomong ini. Tapi nggak ada temennya. Ngomong sama siapa ini? Nah, sebelum Rasulullah sudah ada gerak kayaknya mau pulang, dia terbirit-birit Aisyah. Pulang duluan. Nah, dia tidur duluan. Supaya kesannya tidak tidak nguntit gitu. Lalu begitu masuk, saya tahu yang kamu lakukan Aisyah. Iyalah, gimana saya nggak curiga? Karena kok nggak ada suaranya gitu kan? Kemana gitu kan? Biasa. Perempuan kan biasanya begitu. Karena Aisyah ini semua mereka ini istri-istri berlomba. Kalau datang dari rumah istri yang lain ke rumah Aisyah, dipegang rambutnya. Basah enggak? Jadi kalau basah, saya harus basahin lagi. Ngerti nggak maksudnya? Nah, pelayanannya Pol ini istri-istri Rasul. Jadi, wah basah, saya harus bisa lebih dari yang lain gitu. Nah, itulah ya diceritakan oleh Anas seperti itu. Ya Anas. Lalu Rasulullah menegur, wahai Unais, zahabta haitsu amartuka? Kamu sudah lakukan yang aku suruh? Nah, Rasulullah menegur. Naam. Ya Rasulullah, saya baru berangkat nih. Nah, itu. Sudah selesai gitu. Mana hasilnya? Baru berangkat gitu. Iya gitu. Jadi Rasulullah tetap nggak marah. Ya, jadi dipancing kemarahannya tetap nggak marah. Kemudian diceritakan lagi
oleh Anas, in kanatil ammatu min imai ahli Madinah la na'khudhu bi yadi Rasulillah fantataliqu bi haitsu sya'at. Ada budak perempuan, ya, saking dekatnya Rasulullah pada mereka sampai tangan Rasulullah ditarik untuk menunjukkan mana gitu. Contohnya mana yang saya mau kerjain, mana sampai ditarik begitu. Ini yang disaksikan oleh Anas. Ya, ini tidak mungkin terjadi kalau sang majikan itu galak. Mana dia? Sampai begitunya. Kemudian ada contoh lain, satu saat bentuk pengampunan Rasulullah, toleransi, ya, ada orang yang ingin membunuh beliau. Diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu ghaza ma'an Nabi. Suatu saat Jabir ikut perang bersama Rasulullah. Ya. Kibala Ghaza, kibala Najd, dari arah Najd satu tempat. Fala maqafila, setelah pulang, ini dalam arah pulang nih, ya, sudah selesai perang tuh, udah mau pulang ya. Adrakatumul qaila fi wadin katsirin. Maka kita melintasi suatu tempat, suatu lembah yang di situ banyak pohon. Pohonnya banyak durinya. Apa ini kaktus saya nggak tahu. Yang jelas pada waktu musim panas sehingga semua berlarian mengejar pohon itu untuk ngaub, untuk berteduh. Karena pohonnya besar-besar tapi banyak durinya. Nah, termasuk Rasulullah mendapati satu pohon yang rindang. Orang-orang pun memberi tempat, ya, di pohon yang dituju oleh Nabi, tidak dikejar oleh sahabat karena membiarkan beliau supaya istirahatlah. Kalau kita nimbrung ke situ kan sempit gitu kan. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang justru mengambil kesempatan. Karena Rasulullah menggantungkan pedangnya lalu diambil, dihunus. Siapa yang bisa nolong kamu? Allah. Kamu nggak takut? Enggak. Maka setelah itu bergetar dia. Nah, itu. Oleh Rasulullah diambil, sampai jatuh pedang. Oleh Rasulullah diambil. Sekarang saya balik bertanya, siapa yang bisa menolong Allah? Menolongmu? Tidak ada. Nggak ada yang bisa nolong. Maka dia pun muslim. Karena akhlak Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak membunuhnya, padahal dia sudah berniat membunuh. Kemudian cerita yang lain, alladzi jabada ridahu bisyiddatin. Ada seorang Arabi. Ada semacam orang yang hidupnya liar lah ya. Preman gitulah. Beliau sedang berjalan mengenakan apa ini? Sini. Selendang. Selendangnya kebetulan dapat pemberian orang. Karena Rasulullah pernah cerita selendang, kalau selendang yang bagus mah dari sana gitu kan. Contohnya kalau kita ini kalau mau batik Solo. Nah, mendengar nama itu disebut, ada salah seorang sahabat sengaja ya membuat selendang itu lalu dirajut, baguslah pokoknya. Tujuannya mau diserahkan pada Rasulullah. Benar saja, Rasulullah menerima dengan gembira. Sering dipakai. Satu saat begitu di jalanan ada preman itu ditarik sampai begini, sampai bekasnya ada. Katanya waraja Nabi Allah fi najri hatta nazartu ila safa faqat athar bi asyirabin tsumma qala ya Muhammad murli min malillahi ladzi indaka. Kata si preman itu sembari narik tuh selendang. Muhammad, bagi dong uang. Kamu kan, malak. Kamu kan banyak duit, titipan orang. Mana hak saya? Rasulullah pun memberi, kasih. Enggak ada kesan marah. Ya, sampai aku lihat bekas tarikan selendang itu ada di lehernya. Nah, inilah sikap-sikap toleransi Rasulullah ya. Kemudian samahatus salaf ma'a ghair muslimin. Nah, bersama non muslim sekarang. Jadi bukan sesama muslim saja, kepada non muslim juga. Pada waktu khilafah Abu Bakar, Khalid bin Walid
menulis surat kepada komandan-komandan di bawahnya, kepada pasukan di bawahnya. Apa kata dia? Wa ja'altu lahum ayyuma syaikhin dha'fin anil amal. Aku akan membagi harta kepada orang-orang tua yang sudah tidak bisa bekerja. Ya, itu aturan dari Khalid bin Walid. Atau orang yang cacat. Orang yang sudah tua, lansia, sudah uzur, yang cacat, aku akan kasih bagian dari aku. Aw kana ghaniyan faftakara, atau dulunya kaya lalu miskin. Ya, seperti kita dulu bekerja, sekarang nggak bekerja, kan nggak ada penghasilan. Ya, maka ini akan digiring, ditanya, diwawancara. Pemasukannya dari mana? Saudara kalau ngelihat di Thailand ya, di satu sisi dia negara Buddha, tapi mempekerjakan orang tua itu baik sekali. Jadi di toko-toko itu kebanyakan orang tua seusia kita yang menegur pembeli itu orang tua. Sudah uzur. Kenapa? Karena dia tahu orang kalau udah tua itu kan di rumah ngelamun aja gitu kan. Nah itu dipekerjakan. Ya lumayan kan dapat masukan. Dapat pemasukan. Nah negara kita ini malah yang tua-tua dikandangin. Abu Bakar, kemudian di zaman Umar, bi ahli dhimma ayyafalahum bi ahdihim wa ayyqatala min waraihim wa ala yukallifu fawqa taqatihim. Umar pernah mengeluarkan peraturan, ya, perlakuan terhadap ahlu dhimmah kepada orang kafir yang tidak muslim, ya. Jadi penduduk tapi mereka tinggal berdekatan, tetanggaan dengan orang Islam, tapi mereka nggak mau muslim, nggak mau Islam. Maka Umar menurunkan perintah, hendaknya janji dengan mereka dipenuhi. Kalau janji tetap dipenuhi, jangan dikira bukan orang, gitu kan? Terus kalau ada yang mengganggu, hendaklah kita lindungi. Dan jangan membebani mereka di atas kemampuannya. Nah, kalau kita ini kan sekarang terbalik ya, orang Islam yang menjadi bawahan kan. Kalau dulu orang Islam yang menjadi atasan. Jadi perintah Umar, jangan dibebani lebih dari kemampuannya. Wa dzabahat li Abdullah bin Amr radhiyallahu syatan fi ahli. Falamma jaa uhditum li jarina al-yahudi. Satu saat Abdullah bin Amr menyembelih kambing. Ya, lalu beliau bertanya, boleh saya hadiahkan kepada tetangga saya yang Yahudi? Sami itu Rasulullah, kata Abdullah bin Amr, pernah ditanya ya, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Mazala Jibril yusini bil jari. Jibril terus menerus berwasiat tentang tetangga kepadaku. Hatta zanantu annau sayurithu. Tadinya saya mengira tetangga juga bisa waris. Karena terus-terusan, ya, jagalah tetangga, begitu. Jibril memberitahu kepada Rasulullah. Wa fi khilafi Ammar bin Abdul Aziz rahim kataba ila Adi bin Arta wanzur. Satu saat pada zaman khilafah Umar bin Abdul Aziz, beliau menulis ya kepada salah seorang pembantunya namanya Adi bin Arta, wanzur man qabilaka. Lihatlah orang yang menghadapmu. Min ahli dhimmah, dari orang kafir. Jadi orang kafir kan diperiksa satu-satu. Ya, suka dialog. Kalau kita kan jarang kan? Lurah manggil satu demi satu. Pengen denger gimana hidup Anda sekarang bagaimana. Ngobrol begini kan jarang kan? Nah ini di zaman khalifah tuh seperti itu. Ya, suka dialog, dipanggil satu-satu. Pengen tahu tuh, ngobrol aja, ngobrol santai. Nah, jadi mereka mengagendakan ya jumpa dengan rakyatnya gitu. Nggak ada tujuan apa-apa. Kalau mendekati tahun 24 sih ya memang ada sesuatu. Oh, ngumpul-ngumpul ini, ada apa nih? Nah, ini bukan karena itu, karena dulu kan nggak ada pemilihan begitu, nggak ada pemilu. Ya. Jadi qad kaburat, kata Umar bin Abdul Aziz kepada bawahannya, lihatlah orang yang menghadapmu.
lihatlah orang yang kau ajak bicara. Qad kaburat sinnu, dia sudah tua. Wa dha'ufat quwwatuhu, sudah lemah. Wa walat anhu makasib, dan dia sudah tidak bisa mencari nafkah. Tolonglah dia. Ya. Fa ajir alaihi min baiti malil muslimin ma yuslihu. Berikanlah bantuan dari baitul muslimin. Karena dulu baitul muslimin kaya. Jadi harta dikumpulkan di tempat namanya baitul muslimin, baitul mal. Alamatu safhin nafsi. Hunaka alamatul mutasbih khuluqis sama. Ciri-ciri orang yang tolerans. Ya. Pertama, talaqatul wajhi. Murah senyum. Saya sudah sering menyampaikan, ya, kita kalau senyumnya aja menakutkan. Oh begitu? Karena kita sudah tua, pasti sudah keriput. Tambah jenggotnya ada gitu. Kan beda dari orang lain. Orang lain mengklimis. Tapi yang tambah serem sih yang kumisnya. Melihat polisi tuh. Belum apa-apa sudah takut. Polisi, polisi. Ya kan? Nah, maka kita senyumnya aja menakutkan, apalagi diemnya gitu. Ya, maka kita diminta untuk murah senyum. Nah, sebab senyum ini ada sedekah. Tabassumuka li akhika sedekah. Gitu ya. Inilah salah satu trik yang digunakan oleh pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta itu kalau menghadapi anak muda, apa kabar anak-anak? Ditegur begitu, sopan-sopan. Kalau kiai, lagi apa sih? Langsung pada ngebecir, takut, lari. Jadi mukanya yang manis. Waqat hasa Rasulullah SAW, Rasulullah pernah menganjurkan kita, ya, memperbanyak senyum. Rasulullah mengatakan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang baik punya nilai sedekah. Wa inna minal ma'ruf, sebagian dari ma'ruf itu antalqa akhaka biwajin talqin, yaitu Anda menghadapi sesamamu dengan sumringah, ya, dengan ceria. Wa antafarraq min dalwika fi inai akhika, dan Anda memenuhi timba temanmu. Tahu nggak timba? Kan dulu kan ngisi air pakai timba. Isilah, penuhilah dia. Itu salah satu bentuk kebaikan. Kalau di sana, di Masjidil Haram, ya, kita ngantri, wah kayaknya sana itu gila amal soleh kalau saya. Kalau orang Jepang kan gila kerja. Kalau orang di Masjidil Haram tuh gila amal soleh. Kita ngantri, dia ngambil, langsung kasihkan ke kita. Alhamdulillah, jazakallah khair. Kita ngantri lagi, kasih lagi. Ya, kita baru selesai tahalul, nyari-nyari gunting, ada 5 orang nawarin gunting. Banyak amat, gunting satu aja. Jadi semuanya kepengen punya nilai. Pantesan ya, sahabat Rasulullah cepat berhasil karena semuanya itu kepengen berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya ada waktu ya, bentar lagi. Itu yang pertama, ciri-ciri orang yang punya toleran itu begitu. Yang kedua, mubadaratul nas bitahiyat wassalam wal musafaha wa husnul muhadatsah. Berburu, siapa yang duluan dalam mengucapkan salam kalau ketemu orang. Ya, mengucapkan salam, salaman, dan bicara yang sopan. Ya, jadi begitu caranya. Saya suka ketemu orang ngeliatin saya aja, karena kan dia bingung. Kok orangnya begini, istrinya pakai jilbab. Assalamualaikum, saya begitu. Istri saya nanya siapa? Nggak tahu saya. Pokoknya kalau orang ngeliatin saya salam. Daripada dia ngeliatin, Assalamualaikum. Jadi, Bapak mu'alaf ya? Waduh, saya nggak tahu ya disebut mu'alaf bukan. Saya masuk Islam udah lama. Sampai ada begitu. Saya ini petugas kecamatan, nanti kalau ada apa-apa bilang sama saya. Oh begitu. Terima kasih.
Gitu ya. Jadi kalau kita wajahnya sumringah, orang mudah menolong kita. Tapi bukan tujuan itu sih. Ya, supaya kita ini ciri orang toleran. Yang ketiga, husnul musahabah wal muasyarah wa taghadi wa adamu tasyaddud fil umur. Kita diminta dalam bergaul. Bergaul itu supel. Ya, itu dia kan tahu pasti orang lain nggak semua sama dengan kita kan. Nah, dia bergaul baik. Biasanya orang yang mudah bergaul ini dapat kerjanya juga gampang. Ya, dapat jobnya gampang. Oh, dia aja pasti begitu. Kalau orang susah bergaul, janganlah dia mah gitu, pasti begitu. Ada yang beri komentar. Sama hatul Islam, kamada'ala, itu 3 ciri orang yang toleran itu supel. Orang lengket sama dia gitu. Ya, lulut lah gitu. Istilahnya lulut. Kamada'al Islam muslimin tahan bi khuluq samaha fa inna samaha min khuluqil Islam nafsi fa minas sama afwallah wa maghfiratu. Begitu juga memang toleransi ini merupakan sifat Allah. Kalau Allah tidak toleransi, kita udah dihukum dari kapan? Nggak tahu dari kapan-kapan kita sudah dihukum. Sehingga Allah juga mengatakan wa ya'fu an katsir. Allah banyak sekali memaafkan kita. Yang seharusnya dihukum nggak dihukum. Banyak sekali. Ya, ini salah satu bentuk wujud Allah toleran terhadap kita. Pemaaf. Di antaranya ada surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Satu saat ada seorang sahabat ngomong kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, maafkanlah kedatangan saya selalu telat. Kalau sholat saya datangnya telat ya Rasulullah. Saya mau terus terang. Kenapa? Imamnya lama." Ini ada sahabat yang itu datang pada Rasulullah. Setelah mendapat penuturan itu, lalu Rasulullah pidato. Ya, ingatlah, siapapun yang menjadi imam, ingatlah di belakang kalian itu ada yang tua, ada yang sakit. Gitu katanya. Nah, maka itulah ya. Jadi dalam soal panjang pendek, Rasulullah dalam sejarah tidak pernah mengkritik kalau imam itu bacaannya pendek. Tapi Rasulullah sering mengkritik bacaannya panjang. Kalau yang pendek, baca kok cuma segitu. Nggak ada cadangan yang lain. Nggak pernah ditegur. Ya kan? Tapi kalau panjang itu berdasarkan komplain ya. Berdasarkan komplain dari sahabat itu. Ada bin Mu'adz yang Abdullah, saya lupa itu. Mu'adz bin Jabal apa Ibnu Mas'ud. Sampai ada yang mufarakah. Menjadi makmum, menjadi mufarakah misah. Ditanya, dipanggil. Karena saya capek sekali ya Rasulullah. Ditanya, imamnya siapa sih? Kamu baca apa? Saya cuma baca 2 kok. Al-Baqarah sama Al-Imran. Hah? Ya pantesan. Al-Baqarah aja udah 3 juz. Ditambah Al-Imran. Ya pantesan pada lari. Nah itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah, bentuk-bentuk toleransi ya. Mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena sebelum Adam ke bumi, kan Allah sudah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Itu sebagian drama saja. Jadi pengusiran Nabi Adam itu bukan karena dosanya, itu memang sudah jadwalnya. Sebab kalau dia di surga terus nggak sesuai dengan keinginan Allah kan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum Nabi Adam dicipta, Allah sudah lontarkan dulu kepada malaikat, aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Maksudnya bumi ini kan sudah dicipta oleh Allah, nggak ada pengurusnya. Maka saya tunjuk manusia. Gitu. Nah, kemudian terjadilah Adam. Ya, Adam melakukan pelanggaran. Ini sifat asal dari Nabi Adam. 2 yang kita petik. Pertama, serakah. Semuanya boleh. Ya, rogodan.
Makanlah, minumlah, rogodan dengan semua sesuai dengan seleramu. Kecuali satu. Kecuali ini. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Satu saja yang dilarang. Tapi satu itulah yang justru dilanggar. Padahal cuma satu larangan. Ini mengesankan ya bahwa sifat asli manusia itu serakah. Itu maksudnya. Jadi bukan karena dosa. Yang menyampaikan tentang dosa itu masih warisan Kristen. Dan kita tahu pemahaman Islam ini nggak bebas dari Kristen kan? Karena sebagian sahabat juga Nasrani. Nah itu. Jadi Nabi Adam itu diusir dari surga itu karena kesalahannya. Hanya bisa ditebus kalau mengimani Yesus sebagai juru selamat. Ujung-ujungnya begitu. Itu tuh. Semua orang yang sekarang ini anak Adam berdosa, diusir. Nanti bisa balik lagi kalau mengimani Yesus. Nah itu, sebetulnya itu. Nah kita jangan ikutan, itu bukan garis dari Islam. Kita ke dunia ini adalah sudah jadwalnya. Sudah bagian dari rencana Allah. Karena Allah sudah mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah kebetulan ini tidak ada kesalahan. Sehingga Allah memberi petunjuk, nanti kalau ngurus dunia jangan salah lagi. Maka itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana, kan doa Nabi Adam. Teksnya pun itu langsung dibikin oleh Allah. Jadi dzalamna anfusana itu bukan Nabi Adam yang ngomong. Teksnya. Udah kamu ngomong itu, nanti tak ampuni. Jadi ya teksnya itu sama dengan naib ngasih teks pada wali kan. Wali nikah kan nggak bisa, ini teks baca aja. Nah itu Pak, jadi itu bagian dari apa ya, skenario Allah. Bukan karena kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah hadirin kajian pagi ini, semoga menginspirasi dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan Allah berkenan menghadiahi masa depan yang cerah buat putra-putri kita, membentuk mereka menjadi generasi yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.